Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Fajar 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima dalam jumlah yang begitu banyak, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Fajar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sholawat dan salam kita panjatkan dan kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, para sahabat, tabi'in wa tabi'in, serta insyaallah kita semua umatnya hingga yaumil akhir yang selalu mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang mulia ini kita semua hadir untuk bermunajat kepadanya dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami sampaikan perolehan infak jamaah Masjid Al-Fajar saat pelaksanaan agenda kegiatan Ramadan sebagai berikut. Yang pertama, perolehan infak sholat tarawih selama bulan Ramadan sebesar 69.426.000 rupiah. Yang kedua, perolehan infak iftar jama'i buka puasa bersama di Masjid Al-Fajar yang dikoordinatori oleh para pihak Ketua RT di wilayah Taman Astor sejumlah 79.210.000 rupiah. Yang ketiga, perolehan infak 10 malam saat Qiyamul Lail lewat kenceng kotak infak sebesar 5.103.000 rupiah. Yang keempat, total perolehan infak santunan yatim piatu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025 uang sebesar 141.640.000 rupiah dan 350 bingkisan yang berisi masing-masing beras per 5 kilo, gula pasir per 1 kilo, tepung terigu per 1 kilo, minyak goreng per 1 liter, dan mie instan per 5 pieces. Kemudian total perolehan zakat fitrah Masjid Al-Fajar melalui seksi basis DKM Masjid Al-Fajar sebagai berikut. Penerimaan uang
melalui zakat fitrah sebesar Rp62.581.000. Penerimaan zakat infak sebesar Rp22.394.000. Penerimaan zakat mal sebesar Rp58.600.000. Penerimaan zakat fidyah sebesar Rp9.600.000, sehingga total penerimaan zakat sebesar Rp154.175.000. Dalam bentuk beras terkumpul sebanyak 3.276,4 liter. Distribusi dan alokasi yang pertama untuk mustahik fuqara masakin dari zakat fitrah, fidyah, infak, zakat mal sebanyak Rp72.287.500 untuk 1.253 jiwa. Yang kedua untuk proposal yayasan dari infak sebesar Rp4 juta sebanyak 16 proposal. Yang ketiga untuk ambil zakat dan fisabilillah diambil dari zakat mal dan infak sebesar Rp60.569.500 untuk 102 jiwa. Untuk kas Masjid Al-Fajar diambil dari infak sebesar Rp17.318.000, sehingga total pendistribusian sesuai dengan penerimaan yaitu sejumlah Rp154.175.000 saldo kosong. Kemudian untuk distribusi beras diperuntukkan untuk mustahik, fuqara dan masakin sebanyak 2.766,4 liter untuk 553 jiwa. Yang kedua diperuntukkan untuk amil dan fisabilillah sebanyak 510 liter untuk 102 jiwa. Total penerimaan beras sama dengan yang dikeluarkan sejumlah 3.276,4 liter saldo kosong. Perolehan di atas sudah didistribusikan untuk masing-masing kegiatan dan alokasi pengeluarannya sudah dicatat dalam bentuk laporan keuangan DKI Masjid Al-Fajar. Kami dari pengurus DKI Masjid Al-Fajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Ramadan 1446 Hijriah, para ketua RW, para ketua RT di lingkungan perumahan Taman Aster, para donatur atas partisipasinya baik moral maupun material, para sesepuh Taman Aster, Dewan Penasihat atas arahan dan masukannya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kami dari pengurus DKM Masjid Al-Fajar dan Panitia Idul Fitri memohon maaf kepada seluruh jamaah apabila dalam proses pelayanan kegiatan ibadah di Masjid Al-Fajar selama ini masih banyak kekurangan, ketidaknyamanan dan hal lainnya. Semoga ke depan pelayanan akan bisa jauh lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun petugas untuk kegiatan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bilal akan dikumandangkan oleh Terhormat Al-Mukarram Ustadz Marrafiq Mustafa. Imam akan dipimpin oleh Terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Mulyana Hafiz, dan khutbah Idul Fitri akan disampaikan oleh Terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Zaidan Fikri SSMA. Mohon kepada jamaah untuk bisa menjaga kekhusyuan saat pelaksanaan salat dan khutbah Idul Fitri berlangsung dengan menonaktifkan segala alat komunikasi, tidak berbicara saat khutbah berlangsung, tidak beranjak sebelum khutbah kedua selesai, dan mohon untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Masjid Al-Fajar. Minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari Lebaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan Idul Fitri raka'atain jama'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
sedikit saya sampaikan kaifiah sholat Idul Fitri. Tata cara sholat Idul Fitri hampir sama atau mirip dengan sholat Jumat, cuma perbedaannya kalau sholat Jumat mendahulukan khutbah membelakangkan sholat, sedangkan Idul Fitri atau Idul Adha mendahulukan sholat membelakangkan khutbah. Cuma dalam sholat pelaksanaannya beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha ada takbir. Setiap rakaat yang pertama 7 kali takbiran, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi kalau dinyatakan dengan takbiratul ihram ada 8 kali takbiran. Kemudian antara takbir ke takbir kita membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua turun 2 siwa takbiratul qiyam. Jadi 5 takbiran selain takbir berdiri ke rakaat yang kedua. Jadi Allahu akbar ya sama. Kemudian antara takbir ke takbir sama membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berbeda dengan khutbahnya sama turun 2 9 7. Jadi khutbah yang pertama 9 kali takbiran, sedangkan di khutbah yang kedua 7 kali takbiran. Jadi sama-sama turun 2. Kemudian niatnya bersoleh sunatal Idul Fitri rakaat kedua Ka'bah makmuman lillah. Kita mulai supaya tidak taklid buta ya, kita mengenal dan memahami. Alhamdulillah tolong diamankan anak-anak yang sadar kesana kemari dengan mengganggu suami. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السور وضاعف الله لكم الأجور
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسرهم وسر من تمسك بالدين القويم. رب اختم لنا والمسلمين منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadiyis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada pagi yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang baik, dalam rangka membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Idul Fitri secara berjamaah sebagai bukti bahwa kita telah berhasil memenangkan peperangan, mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, Idul Fitri bagi kaum muslimin adalah di antara kebahagiaan dan kesedihan. Kita berbahagia karena kita baru saja menyelesaikan pertarungan yang sangat sengit, latihan yang begitu berat, yaitu mengendalikan godaan yang amat dahsyat, di mana godaan tersebut justru datangnya dari diri kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu. Tentu kita berharap mudah-mudahan imtihan kita, latihan kita selama 1 bulan di bulan Ramadan Allah catat sebagai amal soleh, di mana kelak di hari kiamat kita akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa catatan pahala puasa kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatani yafruhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama, manakala mereka berbuka atau berlebaran, mereka bahagia dengan makanan berbukanya, makanan lebarannya, dan kelak manakala mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bahagia menghadap kepada Allah dengan membawa catatan pahala puasa, di mana pahala puasa bukan melalui perantara malaikat, tetapi Allah sendiri yang memberikan ganjarannya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, seluruh amal anak Adam itu baginya, urusannya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, perkaraku, dan aku langsung yang memberikan ganjarannya. Semoga kita mendapatkan kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika malam terakhir bulan Ramadan tiba, langit, bumi, dan malaikat menangis karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat salah satu di antaranya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah musibah tersebut? Musibah apa yang menimpa umatmu?" Nabi menjawab, musibahnya adalah kepergian bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan doa-doa dikabulkan, sedekah diterima, amal-amal baik diberikan ganjaran yang berlipat ganda, serta azab dihindarkan. Inilah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, dan kini meninggalkan kita. Kemudian Rasul menambahkan, lantas musibah apa yang paling besar atau lebih besar yang menimpa umatku di bulan Ramadan? Beliau mengatakan, jika langit dan bumi menangis untuk kita semua, maka kita lebih layak berhak untuk menangis, menyesali kelalaian kita, keterlaluan kita, menganggap remeh bulan Ramadan. Kita tidak merindukan, dan kita juga merindukan kembali kemuliaan bulan tersebut serta keutamaan yang ada di dalamnya. Sungguh perginya Ramadan adalah kehilangan yang sangat besar, sebab kita tidak tahu apakah masih diberikan umur di Ramadan tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu kita berharap jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ampunan Allah berikan kepada kita semua ketika berkumandangnya takbir di antara jagat yang menembus ke langit. Semoga saat ini kita dalam keadaan suci,
bersih seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan mudah-mudahan kita terhindar sebagai manusia terlaknat, manusia yang hina, manusia yang cilaka, di mana mereka adalah ketika datangnya Idul Fitri mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansadaqa qabla an yughfar lahu. Cilaka bagi orang yang dari awal masuknya Ramadan hingga berakhirnya Ramadan mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan yang memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Salah satu kenikmatan yaitu bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang suci ini. Di pagi yang mulia ini kita masih bisa menghirup oksigennya, menyaksikan mataharinya, dan berkumpul dengan kedua orang tua, sahabat, sanak saudara. Hal ini merupakan suatu keberkahan umur dan kemenangan bagi kita semua, karena di hari ini bacaan takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang menggema di langit dan menyeluruh di berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan hari kemenangan bagi kita semua, karena selama sebulan penuh kita berperang melawan hawa nafsu, mulai dari menahan lapar, haus, syahwat, dan perbuatan yang sia-sia, dan puncaknya yaitu orang yang sanggup memerangi hawa nafsunya tersebut akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan perjumpaan dengan Tuhannya dan mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perayaan kemenangan ini akan lebih indah jika dilengkapi dengan silaturahim kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga, dan para sahabat, yakni dengan cara saling mengunjungi rumahnya dan saling meminta maaf. Dan dengan silaturahim insya Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Di negara Indonesia kita ini, tradisi pulang kampung untuk merayakan Lebaran atau Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan yang lazim dan lumrah. Semua instansi akan mengambil cuti dan seluruh perantau akan pulang kampung dengan segala kerinduan terhadap kampung halamannya, kedua orang tua, dan kerabatnya. Ini merupakan momentum yang sakral dan hanya terjadi setahun sekali. Meski silaturahim bisa terjadi kapanpun, akan tetapi momentum silaturahim di hari raya Idul Fitri memiliki nuansa yang khas dan berbeda. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, alangkah indahnya dirimu wahai Makkah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Makkah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita masih memiliki kedua orang tua, hormatilah mereka, muliakanlah mereka, kunjungilah mereka, bersimpuhlah di hadapannya. Karena kita berdiri, duduk bersimpuh saat ini tidak akan pernah terjadi tanpa keduanya. Sedang Idul Fitri rahimakumullah. Berbanggalah, beruntunglah Anda yang masih memiliki kedua orang tua. Itulah surgamu. Jangan disia-siakan. Muliakan mereka, layani mereka, jangan pernah membentak mereka. Apalagi kedua ibu kita. Ibu kita telah mengorbankan 5 macam air untuk kita semua. Demi Allah, tidak ada satupun anak yang bisa menebus 5 air pengorbanan seorang ibu. Yang pertama,
Air yang dikorbankan seorang ibu adalah air ketuban. Selama 9 bulan kita tersimpan, dilindungi oleh ketuban. Jika tidak ada ketuban, mustahil kita lahir di muka bumi. Itulah air pengorbanan seorang ibu yang pertama, yang mustahil bisa kita ganti berapa harganya. Yang kedua, air pengorbanan seorang ibu adalah air darah. Pecahnya ketuban juga pecahnya darah, memuncrat darah sebagai air pengorbanan yang kedua. Tidak ada satupun seorang anak yang mampu menebus berapa harga darah yang terkucur ketika melahirkan kita ke muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, air yang ibu kita korbankan adalah air susu. Itulah yang membuat kita bertumbuh besar, sehat. Air susu, tidak ada satupun seorang anak yang mampu membayar berapa harga air susu yang diberikan seorang ibu. Tidak ada satupun dada seorang ibu yang terbanderol ada harga berapa harga air susu yang beliau korbankan untuk kita semua. Lalu yang keempat, air yang jatuh dikorbankan seorang ibu untuk seorang anak adalah air keringat, juga termasuk keringat ayah kita. Mereka berkeringat, capek, lelah, menjalankan semua tugas dan pekerjaan demi anaknya. Bahkan kadang mereka berbohong, pura-pura kenyang padahal mereka lapar. Itu semua mereka lakukan demi kita sebagai anak. Dan tidak ada satupun seorang anak yang mampu membayar berapa harga keringat yang dikorbankan orang tua kita ketika membesarkan sehingga kita sampai bisa saat ini. Yang terakhir, air yang dikorbankan seorang ibu untuk anak adalah air mata. Mungkin kita tidak pernah ingat, tidak pernah melihat kapan air mata itu jatuh, karena kita belum mengerti. Kita masih bayi. Mereka bersimpuh di keningan malam, tahajud, berdoa kepada Allah, meneteskan air mata di sajadahnya. Ya Allah, biarkan kami hidup susah, biarkan kami hidup sengsara, asalkan seluruh anakku bahagia. Biarkan kami miskin ya Allah, agar mereka sukses dunia akhirat. Itulah air yang dikorbankan seorang ibu dan juga ayah demi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang termaktub di Quran, perintah untuk mengabdi kepada Allah disandingkan dengan pengabdian kepada seorang ibu. Seperti halnya surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, agar mereka berbakti kepada ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah. Kemudian di usia 2 tahun mereka menyapihnya. Anishkurli waliwalidaika, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur, berterima kasih, berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan kepadakulah kalian akan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika orang tua kita masih hidup dan yang beruntung masih merawat orang tua, maka rawatlah mereka. Jangan pernah mengeluh merawat keduanya, sebagaimana mereka tidak pernah mengeluh merawat kita saat kita kecil sampai kita dewasa. Tidak mengapa kita tidak rajin ibadah, tidak tahajud, kurang bersedekah, Senin Kamis puasa pun jarang. Asalkan kita bisa merawat kedua orang tua, silahkan kau pilih surga dari pintu manapun. Itulah surgamu. Jangan pernah disia-siakan selama mereka masih hidup. Ketika mereka telah meninggal,
habislah kebaktian kita. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk berbakti, dan tidak ada jalan masuk surga lewat kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi yang telah tiada orang tuanya, kita masih bisa berbakti pada keduanya dengan cara selalu mendoakan kapanpun dan saat kapanpun. Teruslah berdoa untuknya, beribadah untuknya, sedekah untuknya, badalkan hajinya, badalkan umrohnya, kurbankan untuknya. Itu sebagai bakti kita kepada mereka, karena itulah satu-satunya pengabdian kita jika mereka telah tiada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini semakin tumbuh dan tambah mahabbah cinta kita kepada kedua orang tua, dan tentunya tidak sempurna jika kita tidak juga berhubung baik kepada sanak famili, keluarga, tetangga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu, kata Rasul, sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik untuk orang tua kita, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat nanti masuk surga bersama kedua orang tua dan sanak famili. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, manfa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikrati ma taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'ul alim. Qul qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 walhamdulillah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك
ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وهو يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo lagi. Oh iya. Bapak-bapak berarti ya? Ada 4 bapak-bapak. Iya. Siap. Makasih aja. Amen.